Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah merasa aneh saat berbuat baik di tengah dunia yang serba cepat ini? Mungkin saat kamu memilih untuk jujur ketika yang lain tidak, atau saat kamu mengulurkan tangan sementara yang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Terkadang, kebaikan itu terasa seperti barang langka, bahkan dianggap ketinggalan zaman. Tapi, tahukah kamu? Dalam ajaran Islam yang kita cintai, menjadi orang baik itu bukan pilihan, tapi sebuah panggilan jiwa. Itu adalah tanda bahwa hati kita masih hidup, masih berdetak dalam ritme keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini bukan sekadar anjuran, tapi sebuah undangan cinta dari Sang Pencipta. Ia ingin kita menjadi agen kebaikan di muka bumi, menebar rahmat bagi semesta alam, persis seperti yang dicontohkan oleh teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pribadi yang paling baik akhlaknya, paling lembut hatinya, dan paling dermawan tangannya. Jadi mengapa kita harus malu? Mengapa kita harus ragu untuk tersenyum kepada orang asing, untuk memberikan tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan, atau sekadar mengucapkan kata-kata yang menyejukkan hati? Setiap tindakan kecil itu adalah investasi akhirat kita. Setiap kebaikan adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita kelak. Mari kita lihat sekeliling kita. Dunia ini seringkali terasa bising oleh persaingan, kebencian, dan egoisme. Di tengah kebisingan itu, kebaikan adalah melodi yang menenangkan. Kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dimengerti oleh semua hati tanpa perlu kata-kata. Saat kita memilih untuk berbuat baik, kita tidak sedang menunjukkan kelemahan. Justru sebaliknya, kita sedang menunjukkan kekuatan sejati seorang Muslim. Kekuatan untuk mengalahkan ego, kekuatan untuk lebih mementingkan orang lain, dan kekuatan untuk mengikuti jejak para nabi dan orang-orang saleh. Ingatlah kisah-kisah dalam sejarah Islam, bagaimana seorang Abu Bakar Ash-Shiddiq membelanjakan seluruh hartanya untuk dakwah. Bagaimana seorang Utsman bin Affan membeli sumur untuk kemaslahatan umat. Mereka tidak pernah berpikir, apa untungnya bagiku? Pertanyaan mereka adalah, apa yang bisa aku berikan untuk kebaikan? Itulah mentalitas seorang Muslim sejati. Sahabat, menjadi baik itu bukan berarti kita harus menjadi sempurna. Kita semua adalah manusia yang punya salah dan khilaf. Tapi, esensinya adalah terus mencoba. Jatuh, lalu bangkit lagi. Berbuat salah, lalu bertaubat dan memperbaikinya dengan amal kebaikan. Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Pesan ini sangat indah. Islam mengajarkan kita untuk tidak terpuruk dalam kesalahan, tapi untuk bangkit dan menghapusnya dengan kebaikan. Setiap hari adalah lembaran baru, kesempatan baru untuk menanam benih-benih kebaikan. Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Ucapkan terima kasih dengan tulus. Doakan kebaikan untuk saudara kita secara diam-diam. Bantu orang tua kita tanpa diminta. Semua itu adalah bentuk ibadah. Di era digital ini, medan kebaikan kita semakin luas. Sebuah komentar positif di media sosial, sebuah unggahan yang menginspirasi, atau sekadar tidak ikut menyebarkan berita bohong, itu semua adalah kebaikan. Itu adalah jihad melawan arus negatif yang seringkali mendominasi dunia maya. Jadilah filter kebaikan, bukan corong keburukan. Jadilah sumber inspirasi, bukan provokasi. Jadi jangan pernah lagi merasa minder atau malu untuk menjadi orang baik. Justru, berbanggalah. Karena menjadi baik adalah gaya hidup Muslim yang paling keren. Itu adalah cerminan iman yang ada di dalam dada. Itu adalah warisan terindah yang bisa kita tinggalkan di dunia. Keren itu bukan tentang apa yang kita pakai atau apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita berikan. Keren itu adalah ketika kehadiran kita membawa manfaat dan kedamaian bagi orang lain. Mari kita niatkan dalam hati, mulai detik ini, kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan untuk pamer, bukan untuk pujian manusia, tapi semata-mata untuk meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Ia akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan, ketenangan jiwa, dan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.